Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jemaah sekalian rahmatullah, mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah kemudian masuk ke hadis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata Nufai' ibn al-Harith As-Saqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Bakrah Nufai' bin Harith As-Saqafi. As-Saqafi ini dari suku Bani Saqif. Suku Bani Saqif yang ada di Taif. Kanjeng Nabi dulu ketika di Makkah dimusuhi, istrinya meninggal, pamannya meninggal, Nabi berdakwah ke Taif bersama Zaid bin Harisah. Di sana ada kerabat-kerabat dari kakeknya, dari mbah-mbahnya, dengan harapan mereka masuk Islam. Ternyata Kanjeng Nabi sampai di sana dilempari batu oleh suku Bani Saqif. Dilempar sampai terluka. Zaid membentengi, terluka juga. Kemudian tidak ada dari mereka yang masuk Islam kecuali satu, seorang pembantu namanya Adas. Adas ini oleh tuannya disuruh membawa buah anggur kepada Nabi. Setelah itu Nabi duduk mengambil, mau makan, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adas terheran. Ini bukan orang biasa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Adas ditanya, kamu
kamu siapa, nama kamu? Saya Adas. Dari mana? Dari Ninawa. Oh, kamu dari Ninawa, berarti dari tempat saudaraku Yunus. Tempat saudaraku Yunus. Ninawa itu tempatnya Nabi Yunus dulu. Akhirnya ada sudah dengar, memang di sana dulu ada Nabi namanya Nabi Yunus zaman dahulu. Walaupun belum pernah melihat, tapi kan cerita-cerita dari orang tua kakek-kakeknya di sana, yang itu terkenal adalah seorang Nabi utusan Allah. Akhirnya ada masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadat. Cuma satu ini yang masuk Islam. Terus Nabi ke Mekah lagi. Tapi ketika itu malaikat datang akan menjatuhkan gunung, Nabi berdoa, pertama jangan kau lempar gunung itu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka belum mengetahui. Akhirnya setelah Nabi pulang ila akhirih, mereka setelah beberapa tahun banyak masuk Islam sampai Nabi wafat ya berapa tahun berikutnya itu masih di Makkah 3. Oh, berarti sampai Nabi wafat kira-kira 14 tahun. Terus akhirnya mereka masuk Islam berkat doa Nabi tadi. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka itu belum mengetahui. Begitu masuk Islam, Kanjeng Nabi wafat, di antara mereka tidak ada yang keluar dari Islam, tidak ada yang murtad, semuanya tetap berpegang teguh kepada Islam. Nah, suku lain, kabilah lain niku wonten ingkang murtad. Kanjeng Nabi wafat, mosok Nabi kok meninggal. Terus akhirnya ada yang murtad. Dari Bani Saqif sama sekali tidak ada yang murtad, kata para ulama. Itu berkat doa Kanjeng Nabi ketika mereka akan dilempar gunung. Nabi mendoakan mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Nah, ini keturunannya ini. Abi Bakrah Nufai bin Al-Haris radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar." Apabila bertemu 2 muslim dengan kedua pedangnya, maka pembunuh dan yang terbunuh itu dalam api neraka. Yang membunuh, yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtuli. Ini yang membunuh, bagaimana yang terbunuh? Apa salahnya yang terbunuh? Qala innahu harisan, kana harisan ala qatli sahibihi. Bahwa dia yang terbunuh itu sebenarnya juga berusaha untuk membunuh lawannya. Hanya saja karena dia kalah, tidak kesampaian, akhirnya dia yang terbunuh. Terus kalau wonten tiyang Islam kok tukaran kali tonggone paten pinaten, cara bahasa sebelah mereka acarok, mulai carok, cuma carok kan, betul alit terus tukaran, ngoten-ngoten disebutaken setunggal meninggal. Nah, yang satu kalau memang juga berusaha untuk membunuh, sama-sama di neraka. Tapi kalau yang satunya boten, nggih boten. Contohnya sing boten enten tiyang ngaku-ngaku enak-enakan, moro-moro disabet jurit kalih tiyang. Kados berita teng pundi, teng Depok napa teng Bekasi.
Bekasi anak pulang sekolah ya, tiba-tiba dibunuh, dicegat kali tiang kali apa. Padahal yang baik boten kenal apa. Kemungkinan salah sasaran. Arep dikarani ngerampok yang baik nggih boten cukup barang, tapi mateni. Apa malih wonten malih saniki niki geng-geng ngoten niku. Waduh, kok ana geng-gengan. Geng motor, sepeda motor duwe geng. Kaluan geng-gengan padha-padha duwe pesawat ya. Tabrakan nok dhuwur kaluan. Nggih, padha-padha duwe pesawat ya. Geng motor, kan sepeda is protolan kabeh. Wis delok ae wis mripat. Sabar. Jadi niki kaum muslimin berarti apa? Harus bersaudara satu dengan yang lain. Jangan sampai pedangnya bertemu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis sepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kaitannya masih bab niat. Kali bab niat. Nanti ya kalau saling bunuh berarti pancene niate ya pe mateni. Sing pateni ya dosa pisan. Yang berikutnya Rasulullah SAW bersabda salatul jamaati, mengenai salat berjamaah. Tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi. Melebihi salat di rumahnya dan di pasarnya, fi suqihi di pasarnya, wa baitihi dan rumahnya, bid'an wa ishrina darajatan, 20 lebih derajat. Salat berjamaah dengan salat sendiri di rumah atau di pasar itu selisihnya 20 derajat lebih yang di hadis ini. Nanti di hadis lain 25, 27. Bid'an itu hitungan antara 3 sampai 9. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 20 derajat lebih, selisih 20 derajat lebih. Wadhalika yang demikian itu utawi mengkono kang sinebut anna ahadahum, bahwa seorang di antara mereka idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a, apabila dia berwudu kemudian membaguskan wudunya. Wudu ganti bagusaken wudu. Bagusaken wudu niku nggih yen basuh wajah, tangan, ngusap kepala, membasuh kaki dengan sempurna, boten asal-asalan. Niat wudu pertama tangane dibasuh, barangkali ada kotor-kotoran, kali maca bismillahirrahmanirrahim, terus niat wudu, berkumur, ngresiki irung, kali toya, ping 3, kecuali kalau puasa. Puasa betul. Kemudian terus membasuh wajah dengan sempurna, mulai tumbuh rambut sampai telinga kanan kiri sampai dagu. Niki kedah rata sempurna. Mboten kados wudu eten TV. Wudu eten TV enten settingan gitu. Tangannya cuma ngene-ngene tok. Ya apa ngene-ngene tok wiji. Ya. Tangannya kita ngeten ngantos siku kenging sedaya. Kanan kiri lebih munggah lebih sae sebatas sempurna. Kanan kiri ngusap kepala, terus wonten telinga niki sunnah, terus membasuh kaki sak ninggile polo, lebih sempurna munggah malih dibasuh 3 kali sampai rata. Nah ini pun namanya ahsanal wudu, bagusaken oleh wudu. Lebih sempurna malih wonten wudu napa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Riwayat yang lain wa ja'alni min ibadikas salihin.
bagi yang wudhu dengan sempurna kemudian berdoa dengan doa itu, maka dia diperintah memilih pintu surga yang mana saja. Lawangi swarga sing dipilih, pinggir, pojok, ngarep, kanan kiri, kan milih. Soalnya tiang pulun wudhu niku berarti pasti nggak ada niat saya. Resi awake teko hadas kecil. Nah, niki setelah membaguskan wudhu, summa atal masjidah, kemudian datang ke masjid. Ya termasuk ke musola, tempat sholat, tempat berjamaah. La yuridu illa sholata, tidak ada yang dia inginkan kecuali sholat. La yanhazuhu illa sholatu, tidak ada yang menggerakkan dia dari rumah ke tempat sholat kecuali ya sholat itu. Kecuali sholat. Lam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah, tidaklah dia melangkah kecuali derajatnya diangkat. Tiap melangkah derajatnya diangkat. Wa hutta anhu biha khati'atun, wahutta dan dihapus dikurangi anhu darinya sebab langkah itu khati'atun, dosa kecil. Jadi berjalan derajatnya diangkat, kesalahannya dikurangi, terus diangkat derajat dikurangi dosa, diangkat derajat dikurangi dosa. Lalai wudu'in paling sedikit 5 kali dan panggilan jamaah 5 kali. Kalian itu lalai panggilan tepi ngantos 1 kilo. Zaman siang masjid 1 kilo berapa? Nggih, zaman siang. Zaman saat ini 1 kilo sepeda motoran. Nggih. Tapi intinya nggih berangkatan masjid jamaah nggih dihapus. Dosanya dihapus, pahalanya diangkat, derajatnya diangkat. Hatta yadkhulal masjidah, sampai masuk ke masjid. Tambah derajat kurangi dosa, tambah derajat kurangi dosa, tambah derajat kurangi dosa. Mangke kuntule nggih ngoten. Ketika pulang nggih ngoten sami. Kemudian fa idza dakhala al-masjid kana fi sholati. Maka apabila dia masuk masjid, maka dia itu berada dalam sholat. Masuk masjid, masuk musala, niku pun dihitung sholat. Maka nanti sholatu tahbisuhu, selama sholat yang menahan dia. Masuk masjid, oh ternyata turun adzan, turun ini, kiambae terus sholat tahiyatul masjid, lungguh lenggah pinara ngerantos wekdal sholat, itu ditulis sebagai orang yang sholat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan malaikat mendoakan kepada seorang di antara kamu semua, madama fi majlisihi, selama masih ada di majlisnya, alladzi shalla fihi, yang dia salat padanya. Terus yang baik tempat ini ku nunggu salat, utawi salatipun wonten wiridan. Niki sebagian ngeten. Sebagian mengartikan ini, malaikat mendoakan kepada seorang di antara kamu semua, madama selagine ana sapa wong mau iku fi majlisihi, ing dalem majlisi, alladzi kang salat sapa ahad fihi, ing dalem panggonan mau. Niku sebagian niku boten pindah tempat. Upami kiambae teng mriki ketemu iki terus. Sian Ustaz kula ngartekaken ngoten, boten namung selama di masjid, selama masih berada di tempat sholatnya. Sholatnya wau teng shaf kedua. Terus kiambae teng mriku terus ngenteni sampai sholat duha, kiambae teng mriku. Tapi daripada itu ngaji kan pindah tempat. Akhirnya diartikan yang lebih luas. Tapi kan masih ada di tempat sholat. Nembe niki enten kita nulan iki dugi tamu teng Yaman. Gurune ning Cangkulo, Dr. Abdul Rahim
dosen hadis, dosen fikih, dosen usul fikih, orangnya alim. Kelong-kelongan ceramai, orang dia alim benar. Niku rekan kula cerita. Beliau itu kalau setelah sholat subuh tidak pindah dari tempat sholatnya sampai masuk sholat isyraq. Setiap hari alim tiangnya. Tetap semantan sholat nanti tentang ini terus wiridan ngaji. Nah, kira-kira hanya jam 4 ngantos setengah 6 ya ada nih jam setengah 5 sampai jam 6 terus mboten purun dijak ngomong. Pokoknya pun pesan aja ngejak ngomong aku mari subuh. Mboten ngomong. Ngantos lemput sholat isyraq baru pulang. Baru sakit ngomong, sakit tanya niki, tanya niku. Nggih. Padahal niku kita nglawan. Nglawan kali nembut. Nggih. Ceramah panjang. Macam-macam pertanyaan. Alim dari pertanyaan macam-macam niku jawabannya pun masya Allah luar biasa. Tiang Timur Tengah niku lek ambil dokter niku mboten sami kali Indonesia. Kalau Indonesia ini macam diskusi, nulis makalah, diskusi ila akhirih, nulis disertasi pun. Lek mriko niku pendalaman kitab. Di kitab niku didalami ila akhirih. Macam-macam penelitiannya dan seterusnya enten sing keluar, enten sing dari kitab-kitab niku. Membahas judul tertentu, macam-macam rujukannya kitab. Terus benar-benar mendalami kitab. Bukan cuma teori mawon. Dan Indonesia itu teori, sehingga lebih pinter ngomongi, lebih pinter diskusi nih. Lihat mereka lebih dalam tentang kitab. Niku beliau. Ini contohnya panjenengan lek nyeran Dr. Quraisy Shihab ceramah, ya kan? Niku tafsirnya luas sekali. Cuma kadang-kala anak nenek si cilulu. Jenenge wong. Namanya tiang. Karena memang manusia kan betul-betul yang sempurna. Macam-macam. Niku wonten pepatah tiang Arab. Likulli jawadin kabwa. Walikulli sayfin napa ya Allah wis gak macam likulli jawadin kabwa walikulli sayfin napa kesupen walikulli alimin hafwa. Setiap pedang yang tajam itu pernah tumpul, kuda pacuan pernah jatuh, pelari pernah terpleset, orang alim pernah